Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnultima akan menjelaskan materi genetika, yaitu tentang DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonucleic acid yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Satu nukleotida DNA tersusun atas gula deoksiribosa, basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin. Pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Kemudian ada asam fosfat, dapat berjumlah 1 atau mono, 2 atau di, dan 3 atau tri. Menurut Watson dan Crick, model DNA double helix atau helix ganda berupa pita spiral yang saling berpilin. Pita ganda DNA merupakan dua rantai polinukleotida yang saling berpilin. Strukturnya meliputi gugus gula fosfat, merupakan rangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. Basa nitrogen pada untaian nukleotida berikatan pada basa nitrogen untaian lainnya. Ikatan antar basa nitrogen adalah ikatan hidrogen. Basa nitrogen purin akan berikatan dengan basa nitrogen pirimidin. Guanin akan selalu berikatan dengan sitosin, dan adenin akan selalu berikatan dengan timin. Nah, ini gambar dari DNA. Dan ini merupakan gambar dari rangkaian nukleotida. Fungsi DNA. Fungsi dari DNA yaitu mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi dan sintesis protein. Replikasi DNA memiliki dua macam kemampuan, yaitu ada kemampuan autokatalitik dan kemampuan heterokatalitik. Kemampuan autokatalitik merupakan kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal atau replikasi. Sedangkan kemampuan heterokatalitik adalah kemampuan DNA membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya. Proses terjadinya replikasi DNA yaitu 1. Ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase. Lalu terjadi pemisahan pasangan dua pita DNA. Yang kedua, masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Ketiga, nukleotida akan dihubungkan dengan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Keempat, setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplement yang baru. 3 hipotesis replikasi DNA. Yang pertama ada konservatif. Konservatif yaitu molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua ada semi konservatif, yaitu molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang ketiga ada dispersif, yaitu molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Nah, ini gambar 3 hipotesis replikasi DNA. Kemudian ada RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Satu nukleotida RNA tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Kemudian ada asam fosfat, dapat berjumlah 1 atau mono,
2 atau di, dan 3 atau tri. RNA ada dua macam, ada RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak dimiliki DNA, sedangkan fungsinya sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. RNA non-genetik terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. RNA non-genetik ada tiga macam. Pertama ada mRNA, yaitu membawa kode genetik ke ribosom. Ada rNA, yaitu komponen utama ribosom, dan tRNA, yaitu membawa asam amino ke ribosom. Perbedaan DNA dan RNA. DNA hanya ditemukan dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom, dan juga di dalam nukleus. DNA berupa rantai panjang dan ganda atau double helix, sedangkan RNA hanya berupa rantai pendek dan tunggal. DNA fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. DNA basa nitrogennya terdiri atas purin, yaitu adenin dan guanin, serta timidin, yaitu timin dan sitosin. Sedangkan RNA basa nitrogennya terdiri atas guanin, yaitu adenin dan guanin, serta timidin, urasil, dan sitosin. DNA komponen gulanya deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Sedangkan RNA komponen gulanya ribosa atau pentosa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.